Pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya dalam program Bung Is Menyapa, Iskandar Zulkarnain, jurnalis Lampung Pos. Pemirsa Metro TV Lampung, kita ketahui tulang bawang barat ini bagian dari yang tidak kalah pentingnya bagi Provinsi Lampung. Tentu ini juga tidak salah apabila pemerintah pusat juga pemerintah Provinsi Lampung menunjuk Muhammad Pirsada sebagai pejabat Bupati Tulang Bawang Barat. Kita ketahui Pak Pirsada ini orang lama di Tulang Bawang Barat, bahkan di Tulang Bawang. Beliau pernah memimpin kepala dinas pendidikan. Tentu bagi Pak Pirsada bukanlah hal yang rumit untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Tulang Bawang Barat. Pak Pirsada, apa yang kesan selama berada di Tulang Bawang, juga di Tulang Bawang Barat ini dalam mengendalikan pemerintah di Tulang Bawang Barat? Yang menarik, yang menjadi membekas gitu, sehingga itu pelajaran baru bagi Pak Pirsada sebagai seorang birokrat. Jadi terima kasih Bung Is. Dalam bekerja itu kita harus punya prinsip dan semboyan. Setiap dimanapun tugas harus punya kemampuan komunikasi. Komunikasi berarti bukan hanya dua arah saja atau apa yang kita sampaikan. Komunikasi itu diperlukan dengan basis menghargai perbedaan. Kita tahu di Tulang Bawang Barat ini beragam, apakah dia dari suku, dari agama, dari golongan, semua ada di Tulang Bawang Barat. Prinsip kita dalam berkomunikasi, kita menghargai semua elemen, semua komponen masyarakat. Apakah dia punya latar belakang agama, suku, ras, ataupun golongan. Nah, dalam berkomunikasi, itu harus bisa menunjukkan niat baik kita. Kalau komunikasi dengan organisasi keagamaan, kita dengan menggunakan bahasa agama. Dengan suku pun demikian. Apalagi Tulang Bawang Barat ini sukunya berasal dari 4 marga ya. Buai Bulan, Tegamoan, Buai Haji, Suai Umpu. Kita harus bisa melakukan komunikasi dengan bahasa dan gaya Megopak. Nah, dengan cara itulah kita bisa diterima. Dari agama kita menggunakan istilah agama, bahasa agama, demikian juga dengan suku, dengan golongan pun demikian. Apakah dia ormas kepemudaan, ormas yang berlatar belakang pada perjuangan, atau pengabdian masyarakat. Sehingga kita bisa diterima oleh komponen ini. Agama bisa terima. Dari agama ini kita lihat beragam, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada LDII, ada Syarikat Islam. Ketika kita menggunakan dengan istilah-istilah mereka berkomunikasi, maka adaptasinya cepat. Oleh karena itu, dengan cara komunikasi, menghargai perbedaan, ini akan merekatkan hubungan antara pemimpin dengan masyarakat atau dengan pejabat bupati dengan rakyat di Tulang Bawang Barat. Sehingga dalam beberapa bulan kita bisa membangun komunikasi. Dengan ada komunikasi seperti ini, kesulitan masyarakat itu mudah kita dengar. Dan mereka tuntutannya ingin didengarkan. Rakyat itu ingin supaya pejabat bupati mendengarkan. Bahwa nanti ada solusi, kita carikan bersama, karena pemerintah ini kan ada jenjang, ada provinsi, ada pusat. Nah, itulah yang kita bangun, sehingga ini memudahkan kita dalam menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat. Yang menarik selama setahun ya, jadi PJ Bupati, pernah juga bertugas ini seperti apa? Masyarakat mau menerima pembangunan seperti hal mungkin bagaimana
masyarakat guyup untuk menurunkan stunting, masyarakat guyup untuk sama-sama melepaskan dari kemiskinan, juga soal pengangguran. Ini seperti apa komunikasi yang dibangun itu, Pak Pirsada? Ya. Jadi dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan angka stunting, ini suatu pekerjaan yang tidak mudah. Perlu melibatkan masyarakat ataupun pihak ketiga. Dalam perspektif pemerintahan, apapun yang kita lakukan, apakah bentuk program ataupun inovasi, itu tidak cukup. Kita perlu pemberdayaan masyarakat. Dalam hal kemiskinan, kita memberdayakan Basnas ataupun Lazis yang organisasi Muhammadiyah juga punya. Mereka ini kita libatkan untuk menyalurkan sedekah zakat dari masyarakat, bahwa ada rakyat kita yang memerlukan, dan ini sudah berjalan. Ini suatu pekerjaan yang sangat mulia, dan ini diapresiasi oleh Basnas maupun Lazis. Mereka diberikan ruang oleh pemerintah kabupaten untuk bisa menyampaikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Apakah bantuan sembako, ataukah bantuan dalam perbaikan rumah, atau memberikan bantuan jamban. Ini suatu pekerjaan yang sangat mulia, dan ini diapresiasi oleh semua pihak. Kemudian dalam hal stunting pun demikian. Kita lihat organisasi kemasyarakatan mendirikan yang namanya Gerakan Berbagi. Itu menghimpun sumbangan, zakat, sodako. Ini kita arahkan kepada bayi-bayi yang stunting. Sehingga setiap Jumat itu organisasi Gerakan Berbagi ini kita arahkan untuk memberikan bantuannya kepada bayi yang stunting ataupun yang beresiko stunting. Oleh karenanya, dengan cara-cara pemberdayaan masyarakat melibatkan organisasi ini, kita mendapat penghargaan. Beberapa waktu yang lalu saya diundang di Istana Wakil Presiden, bahwa kita berhasil menurunkan kemiskinan, diberikan penghargaan, dan diberikan insentif kurang lebih 5 miliar untuk melanjutkan program kemiskinan. Stunting pun demikian. Saya menjabat, bayi stunting di Tulang Bawang Barat ini jumlahnya 723. Sekarang turun 2,9%, tinggal 541 bayi. Dan ini kita lakukan penanganan bersama. Apakah dalam bentuk intervensi sensitif ataukah khusus yang ditangani oleh Dinas Kesehatan. Jadi yang sensitif ini berupa kebijakan, bantuan-bantuan dari Basnas, bantuan dari Gerakan Bersama. Dan saya mempunyai target bayi stunting ini turun lagi. Sehingga angka stunting kita ini sangat rendah di Tulang Bawang Barat. Bahkan kalau mungkin kita akan membebaskan Tulang Bawang Barat ini dari bayi stunting. Pak Bupati, seperti apa keterlibatan masyarakat ya, mungkin juga perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Tulang Bawang Barat ini untuk bisa membantu bayi-bayi stunting, juga menurunkan angka kemiskinan ekstrim tadi. Seperti apa yang nyata yang dibantu oleh teman-teman kita yang punya modal, yang punya investasi di sini, seperti apa gitu, Pak? Iya. Kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa setiap perusahaan ataupun perseroan terbatas harus mengambil kebijakan untuk memberikan CSR ya, Corporate Social Responsibility, terhadap lingkungannya masing-masing. Kalau untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan produksi ataupun dalam hal seperti sawit, singkong, kemudian karet, kita himbau untuk
kepeduliannya memperbaiki jalan. Dan alhamdulillah ini sudah dilakukan. Jalan-jalan yang berdampak terhadap pengangkutan perusahaan tersebut yang menimbulkan kerusakan jalan, mereka memperbaiki secara sukarela dari dana CSR. Kemudian dari perbankan itu juga punya CSR. CSR mereka dalam hal ini memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, pada bayi stunting. Jadi bagaimana kita melibatkan mereka, perusahaan ini, dan mereka sebetulnya sangat terpanggil karena cara kita itu memang memberikan ruang kepada mereka dan mereka langsung tanpa melalui pihak lain ataupun pemerintah langsung memberikan bantuan. Nah ini berdampak sekali, terbukti stunting drastis menurun, kemiskinan berkurang, bahkan pengangguran. Perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, kita memberikan data pekerja yang akan bekerja pada sektor-sektor misalnya pabrikan atau teknik. Jadi ini kita berikan datanya dan mereka membutuhkan informasi ini melalui Dinas Tenaga Kerja. Dan perusahaan itu ternyata memilih dari itu. Kemudian mereka melakukan rekrutmen terhadap tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan. Nah, ini yang perlu kuncinya, kita harus memberikan ruang bagi perusahaan, masyarakat, dan kita menjadi fasilitator dan mediator. Peran itu yang diperlukan. Selama 1 tahun ini kan tidak terdengar kejahatan baik itu yang dilakukan masyarakat dan lain-lain. Tentu ini bagian dari komunikasi. Pak Bupati selama 1 tahun ini berkomunikasi dengan Polres, dengan Kodim. Ini seperti apa sehingga terwujud bagaimana orang senang berinvestasi di sini, masyarakat patuh terhadap hukum. Ini seperti apa Pak yang dibangun Pak Pirsada selama setahun ini untuk bisa memberikan rasa aman, nyaman dan leluasa orang hidup di Tulang Bawang. Bahkan para pengunjung wisatawan senang ke Tulang Bawang Barat ini. Ini seperti apa gitu. Jadi seorang kepala daerah, apakah dia bupati, wali kota atau gubernur, itu diamanatkan dalam ruang namanya Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Bupati itu ketua Forkopimda. Anggota Forkopimda itu adalah Kapolres, Dandim, Kejaksaan, Ketua DPR, termasuk Ketua DPRD, ini tergabung dalam Forkopimda. Dari pihak kepolisian itu di bidang keamanan. Bidang TNI adalah pertahanan. Bidang kejaksaan penegakan hukum. Ketika ini bersinergi, ini informasi bisa digunakan dalam kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah jika ingin daerahnya aman, kondusif, harus bisa memanfaatkan informasi yang dimiliki oleh pihak keamanan, pihak pertahanan, pihak penegakan hukum. Kenapa suatu daerah bisa aman? Itu diukur bagaimana deteksi dini dengan cegah dini. Deteksi dini itu berarti Forkopimda ini yang tergabung dalam satu wadah bisa berkomunikasi, mendeteksi daerah rawan mana saja. Ketika sudah terdeteksi berarti punya peta kerawanan. Ketika sudah punya peta kerawanan, bagaimana kita melakukan cegah dini. Daerah-daerah mana kita cegah ketika akan menimbulkan suatu kejadian, apakah konflik ataukah kejahatan, sehingga semua bisa kita cegah. Jadi sinergisitas Forkopimda itu akan berpengaruh kepada kondusivitas suatu daerah. Semakin tinggi sinergisitas Forkopimda, semakin baik kondusivitas daerah. Itulah kuncinya. Terakhir Pak Bupati, tidak terasa 22 Mei nanti Pak Pirsada sudah akan mengakhiri
1 tahun. Ini tiket selama 1 tahun ini bagaimana kita bisa memberikan raport yang lebih bagus kepada masyarakat, juga kepada pemerintah. Tadi sudah Pak Pirsada sampaikan penghargaan dari kantor Wapres, baik itu stunting maupun kemiskinan. Tentu ini jadi pijakan Pak Bupati untuk bisa meyakinkan kepada masyarakat, meyakinkan stakeholder supaya Tulang Bawang Barat itu lebih masif lagi tahun ke depan. Harapan Pak Pirsada untuk 1 tahun ke depan itu seperti apa nanti Tulang Bawang Barat dalam 4 yang disampaikan oleh pemerintah pusat, menurunkan angka kemiskinan, mengendalikan inflasi, terus juga stunting dan program kemiskinan ini seperti apa untuk harapan Pak Pirsada ke depan? Ya, jadi tugas ini bukanlah tugas yang ringan. Itu semua bisa dilakukan dengan melibatkan stakeholder. Stunting tadi kita melibatkan Basnas, Lazis, organisasi yang berbasis kepada bantuan kepada masyarakat. Ini harus kita lanjutkan, kita tingkatkan gitu. Karena bagaimanapun juga yang namanya pemerintah punya keterbatasan. Dalam program pemerintah itu harus diprogramkan tahun sebelumnya. Dan kejadian-kejadian itu sering tidak kita duga. Tiba-tiba ada kejadian, harus diprogramkan tahun berikutnya lagi. Jadi ada keterbatasan. Karena ada keterbatasan ini, maka masalah-masalah itu harus kita komunikasikan dengan masyarakat, dengan pihak swasta, dengan media. Media sangat berperan. Media itu bisa memotret bagaimana situasi suatu daerah. Apakah pemerintah itu bisa melibatkan swasta, melibatkan masyarakat, bahkan kalau mungkin melibatkan dunia pendidikan. Jadi kalau ingin berhasil, libatkan yang namanya 5 unsur ini, yang dikenal di dalam istilah pentahelix. Pemerintah harus mengajak media, harus mengajak pihak swasta, mengajak masyarakat, mengajak dunia pendidikan. Sehingga suatu daerah itu akan maju. Kelihatan bagaimana kerjasamanya, bagaimana sinergi. Jangankan kemiskinan, ataupun namanya stunting. Masalah-masalah sosial lainnya bisa diatasi. Komunikasilah dengan pentahelix 5 unsur ini. Dan itu harus bisa kita lanjutkan ke masa jabatan berikutnya jika dipercaya kembali. Tergantung bagaimana Kementerian Dalam Negeri menilai kinerja yang dilakukan setiap triwulan, kami dievaluasi. Itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Demikian. Baik, Pak Pirsada, terima kasih. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian bincang kami bersama pejabat Bupati Tulang Bawang Barat, Bapak Muhammad Pirsada. Banyak hal yang dilakukan dalam 1 tahun ini sejak dilantik 22 Mei 2023 dan akan berakhir 22 Mei 2024. Selama 1 tahun, capaian-capaian seperti menurunkan angka stunting, kemiskinan, dan pengangguran dengan terbukti diberikannya penghargaan juga dana stimulus bagaimana bisa menurunkan angka kemiskinan selanjutnya. Pemirsa Metro TV Lampung, Tulang Bawang Barat bagian dari Provinsi Lampung ini. Tentu kepiawaian seorang Pirsada dalam mengendalikan pemerintahan juga berkomunikasi dengan masyarakat, juga dengan Forkompinda, bagian dari yang terpenting untuk menjalankan pemerintahan di Tulang Bawang Barat ini. Pemirsa, demikian kupasan bahasan juga upaya-upaya pejabat bupati selama 1 tahun ini. Saya Iskandar Zulkarnain, program Bung Is Menyapa. Demikian, nanti kita berjumpa kembali
dalam program Bung Is Menyapa di episode selanjutnya. Terima kasih.